Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Silvi Sulbriyanti. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6. Di sini saya akan menjelaskan kaitannya dengan mata kuliah filsafat dan sejarah matematika. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan. Prinsip pertama dan utama dalam matematika saat ini adalah abstraksi, karena kebenaran pada hakikatnya hanya bersangkutan paut dengan suatu entitas permanen serta keterhubungan yang tidak berubah-ubah. Matematika bukan hanya alat bagi pemahaman filsafat, tetapi juga merupakan bagian dari pemikiran filsafat. Pada masa kini, matematika lebih mengeraskan titik tumpuannya pada studi tentang konsep-konsep matematika, hakikat matematika, prinsip-prinsip, serta justifikasi prinsip-prinsip yang digunakan dalam matematika. Sejak matematika utamanya bersangkutan dengan menunjukkan struktur dan fungsi teori matematis, matematika kelihatan menjadi bebas dari asumsi-asumsi spekulatif. Selanjutnya, filsafat pendidikan matematika. Filsafat pendidikan yang dikembangkan pada masa kini dipengaruhi filsafat analitik, yakni filsafat tentang ilmu pendidikan, yakni sejarah pendidikan, sosiologi pendidikan, dan psikologi pendidikan. Di sini ada beberapa materi yang menunjang filsafat dan sejarah matematika. Yang pertama, yang kita bahas, suatu kritik terhadap kemutlakan dalam filsafat matematika. Ada 3, yaitu pandangan absolutis dalam pengetahuan matematika, kekeliruan aliran absolut, dan kritik dan pandangan falibilis untuk absolutisme. 3 aliran utama dalam materi ini yaitu yang pertama, logisisme, formalisme, dan konstruktivisme. Nah, untuk materi kedua yaitu rekonseptualisasi filsafat matematika. Ada 3 hal penting dalam absolutisme, yaitu yang pertama, kebenaran bersifat absolut dan mengabaikan asal-usul. Yang kedua, ilmu yang objektif dan bebas nilai moral. Dan yang ketiga, ilmu yang berdiri sendiri dan bebas nilai-nilai sosial. Kemudian, kriteria filsafat matematika yang ditawarkan itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan matematika. Yang kedua, objek matematika. Yang ketiga, penerapan matematika. Dan yang keempat, praktik matematika. Selanjutnya, pengujian aliran-aliran filsafat. Yang pertama, absolutisme. Yang kedua, absolutisme progresif. Yang ketiga, platonisme. Yang keempat, konvensionalisme. Dan yang kelima, empirisme. Oke, materi selanjutnya yaitu konstruktivisme sosial sebagai filsafat matematika. Jadi konstruktivisme sosial itu yaitu persuasion dan perpaduan pandangan matematika yang sudah ada sebelumnya, terutama mereka yang konvensionalis dan kuasi empiris. Konvensional itu bahasa manusia, peraturan, dan kesepakatan memegang peran kunci. Kuasi empiris sendiri pengetahuan dan konsep matematika yang berkembang dan berubah.
Konstruktivisme sosial memandang matematika sebagai konstruksi sosial. Yang dimaksud tersebut yaitu peraturan dan kesepakatan memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan membenarkan kebenaran matematika. Pengetahuan dan konsep matematika berkembang dan berubah. Pengetahuan matematika tumbuh melalui dugaan atau conjectures dan penyangkalan atau refutation, memanfaatkan logika pada penemuan matematika. Oke, materi selanjutnya, konstruktivisme sosial dan pengetahuan subjektif. Konstruksi pengetahuan subjektif. Nah, secara umum pengetahuan itu mencakup konsep-konsep umum dan memungkinkan untuk diantisipasi dan diprediksi keteraturannya dalam pengalaman manusia. Konstruksi pengetahuan matematika. Pengetahuan linguistik memberikan fondasi untuk pengetahuan matematika objektif. Pengetahuan matematika itu dimulai dari akuisisi pengetahuan linguistik. Salah satu karakteristik pengetahuan matematika sifatnya bertingkat dan hierarkis. Proses vertikal generasi pengetahuan subjektif. Oke, materi selanjutnya, paralel konstruktivisme sosial. Paralel filosofis itu memuat pertama filsafat skeptis, yang kedua masalah bahasa pribadi, yang ketiga mengetahui dan mengembangkan pengetahuan, yang keempat divisi pengetahuan, dan yang kelima filosofi matematika. Selanjutnya perspektif sosiologis matematika itu memuat pendekatan budaya dan sejarah. Kemudian ada sosiologi pengetahuan, ada sosiologi matematika, dan sosiologi paralel dari konstruktivisme sosial. Kemudian yang kedua ada paralel psikologi. Itu memuat konstruktivisme di psikologi, pengetahuan pertumbuhan di psikologi, formasi, reifikasi, dan konsep, individualisme dalam pengetahuan subjektif, negosiasi sosial sebagai pembentuk pemikiran, dan paralel psikologi. Terus selanjutnya materi tujuan-tujuan dan ideologi-ideologi pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika. Tujuan pendidikan matematika adalah niatan yang mendasari pendidikan matematika dan lembaga-lembaga yang memulai pendidikan tersebut untuk mewujudkannya pengaruh matematika. Tujuan tersebut mewakili salah satu komponen dari tujuan umum pendidikan dan membentuk kesatuan dengan tujuan lainnya untuk membentuk tujuan keseluruhan. Akibatnya, tujuan pendidikan matematika harus konsisten dengan tujuan umum pendidikan. Yang selanjutnya, model-model ideologi terdiri dari yang pertama, absolutisme dualistik, yang kedua, absolutisme multiplistik, yang ketiga, absolutisme relativistik, yang keempat, absolutisme relativistik terpisah, yang kelima, absolutisme relativistik terhubung, dan valibilisme relativistik.
Kemudian materi selanjutnya, kelompok dengan ideologi kegunaan atau utilitarian. Kanan baru sebagai pelatih industri. Absolutisme dualistik menggambarkan ideologi kanan baru di Inggris dan bahwa kelompok ini merupakan pelatih industri modern. William 1961. Kanan baru atau The New Right adalah kelompok konservatif radikal termasuk Margaret Thatcher dan anggota yang berpikiran mirip dari pemerintah konservatif Inggris tahun 1980-an. Absolutisme dualistik mencirikan pandangan kanan baru mengenai pengetahuan, nilai moral, dan hubungan sosial serta berpendapat bahwa pengetahuan termasuk matematika adalah dipotong atau di-cut dan dikeringkan, dried, benar atau tidak, dan didirikan oleh otoritas. Nilai moral juga diatur dalam dualitas seperti benar atau salah, baik atau buruk, dan ditetapkan dengan mengacu pada otoritas. Kemudian, asal-usul ideologi pelatih industri ini. Perspektif pelatih industri adalah ideologi bourgeois petit dari kelas pedagang. William 1961. Secara historis, kedua komponen moral atau pedagang kecil dan pemilik toko dan epistemologis dapat diidentifikasi dalam ideologi ini. Kelompok ini tidak hanya nilai pendidikan utilitarian yang sempit, tetapi mengharapkan dari ajaran karakter sosial yang dibutuhkan, kebiasaan, keteraturan, disiplin diri, ketaatan, dan usaha terlatih. William 1961 halaman 162. Akar pemikiran ini dapat dilacak melalui tradisi Yahudi Kristen. Pandangan moral ini merupakan salah satu sumber model ideologis masa kanak-kanak tersirat dalam nilai Victorian dari tradisi SD. Sumber kedua adalah pandangan pembelajaran dari pengetahuan yang menurut pendapat bahwa anak adalah ember kosong yang harus dilatih dan diberi makan fakta kebenaran oleh guru. Kemudian materi selanjutnya adalah kelompok dengan ideologi puris. Yang di sini akan membahas dua. Yang pertama, kelompok out humanis. Yang memuat ideologi relatif absolut terpisah. Kemudian humanis kuno sebagai absolut terpisah. Para humanis kuno matematika. Tujuan matematika dan ideologi para humanis kuno matematika, kritik terhadap pandangan matematika humanis kuno. Nah, yang kedua, pendidik progresif. Ideologi relatif absolut terhubung, kemudian tradisi progresif sebagai relatif absolut terhubung, tradisi progresif dalam pendidikan matematika, ideologi pendidikan terhadap pendidikan matematika progresif, kritik terhadap tujuan pendidikan progresif. Oke, materi selanjutnya, ideologi perubahan sosial pendidik masyarakat. Asal-usul ideologi pendidik masyarakat. Terdapat gerakan untuk membawa pendidikan universal ke masa independen dari tradisi pendidik progresif. Pada akhir abad ke-18, pemikir seperti Malthus dan Bentham berpendapat bahwa pendidikan negara untuk semua itu diperlukan untuk memperbaiki ketidaktahuan dan kondisi masyarakat miskin. Dawson dan Wall 1969. Yang memuat yang pertama, ideologi valibilis relativistik. Pendidik masyarakat sebagai valibilis relativistik
Yang ketiga, kelompok pendidik masyarakat dalam pendidikan matematika. Yang keempat, ideologi pendidik masyarakat pendidikan matematika. Selanjutnya, tinjauan kritis Cockcroft dan kurikulum nasional. Teori-teori kurikulum memuat yang pertama pendidikan filosofi, yang kedua pendidikan sosiologi, dan yang ketiga pendidikan historis. Kurikulum nasional dalam matematika. Kurikulum nasional merupakan bagian perubahan jangka panjang dalam pendidikan di Inggris yang berpengaruh pada usia wajib belajar 5-16 tahun. Pemerintah telah mengambil kontrol langsung di dunia pendidikan dan menentukan isi dan penilaian dari kurikulum sekolah. Materi selanjutnya, hierarki dalam matematika, belajar, kemampuan, dan masyarakat. Yaitu memuat yang pertama, hierarki dalam matematika. Yang kedua, hierarki dalam belajar matematika. Yang ketiga, hierarki kemampuan matematis. Yang keempat, hierarki sosial. Dan yang kelima, hubungan antar matematis, kemampuan, dan hierarki sosial. Materi selanjutnya, matematika, nilai, dan kesempatan yang sama. Matematika dan nilai itu memuat pandangan matematika sebagai netral dan bebas nilai. Kemudian juga memuat pandangan bahwa matematika itu berisi nilai dan terikat budaya. Kemudian juga implikasi pendidikan dari konstruktivisme sosial, pendidikan matematika antiras dan multikultural, dan yang terakhir gender dan pendidikan matematika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.